Pemirsa, satu keluarga terdiri dari 5 orang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas terkubur dalam rumah. Diduga satu keluarga tersebut merupakan korban pembunuhan. Selain kasus tadi, pemirsa, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lainnya bersama saya, Reni Arumsari. Inilah Realita. Pemirsa, akibat cekcok masalah anak, pria di Palembang menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Polisi masih mengejar pelaku yang kabur usai membunuh korban. Garis polisi masih terpasang di rumah pasangan Budi dan Eis yang ditemukan tewas bersama ayah mertua serta 2 anaknya di Indramayu, Jawa Barat. Kelima jenazah saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Losarang untuk otopsi. Sebelumnya satu keluarga terdiri dari 5 orang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas terkubur di dalam rumah. Diduga satu keluarga tersebut merupakan korban pembunuhan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Bocah laki-laki berusia 11 tahun ditemukan tewas dengan luka di leher di rumahnya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ironis, pelaku pembunuhan sadis ini ternyata supir korban. 3 orang anak buah kapal Tongkang Tirta Samudra 3 tewas di dalam palka kapal. Diduga para korban tewas usai menghirup gas beracun yang mengisi ruangan palka. Pemirsa, seorang pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, Banten yang ikut unjuk rasa di gedung DPR 28 Agustus lalu meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan di RSAL Dr. Minto Harjo akibat mengalami luka di kepala. Pemirsa, polisi mengumumkan hasil pemeriksaan ke-7 anggota Brimopolri terduga pelaku penabrak pengemudi ojol hingga tewas. Gelar perkara dan sidang atas ke-7 anggotanya digelar hari ini. Di Propam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Alvan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Hasil unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolres Pangkep diwarnai insiden mengejutkan. Seorang pelajar SMA diamankan polisi setelah kedapatan membawa busur dan celurit di tengah kerumunan massa. Ratusan pelajar dan anak putus sekolah di Subang, Jawa Barat yang diduga sebagai provokator unjuk rasa ditangkap oleh polisi. Dalam percakapan di ponsel mereka, terungkap ada rencana untuk melakukan pembakaran. Pemirsa, sejumlah penyusup dari luar kota Majalengka, Jawa Barat ditangkap petugas kepolisian Polres Majalengka. Penyusup yang ditangkap masih di bawah umur bersama senjata tajam yang dibawanya. Orang pria mencuri 3 sepeda di 2 rumah warga di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Realita. Kembali di Realita, pemirsa. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat sebagian orang terpaksa berbuat nekat. Seorang pria di Jombang, Jawa Timur mencuri 3 buah sepeda di 2 rumah warga yang berbeda. Seorang pelaku pencurian spesialis onderdil bengkel dan barang-barang truk diringkus polisi di Kota Padang. Pelaku mengaku beraksi di belasan TKP dan sudah membuat resah warga. Beraksi di 4 lokasi di wilayah Kota Padang, pelaku pencurian spesialis gedung sekolah berhasil diringkus oleh polisi. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. 2 pelaku pencurian spesialis pembobolan rumah kosong di Kota Padang akhirnya ditangkap. Keduanya berhasil ditangkap tim Klewang Satreskrim Polresta Padang setelah terekam CCTV saat beraksi. Pemirsa, seorang petani di Jember, Jawa Timur menjadi korban pembegalan oleh orang yang baru dikenalnya. Modus pelaku dengan meminta diantar dengan sepeda motor korban ke rumah temannya, namun membawa motor korban di tengah jalan. Tertangkap tangan masuk ke rumah warga, seorang pemuda yang diduga hendak melakukan pencurian di Goa, Sulawesi Selatan diamuk warga. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga.
Ya, pencuri yang satu ini memang apes pemirsa. Betapa tidak saat akan membawa lari 2 LPG curiannya kepergok pemilik dan dipukuli kemudian. Pelaku kemudian kabur namun motornya tertinggal. Ya, polisi meringkus 3 komplotan pencuri motor lintas kabupaten yang meresahkan warga di Goa, Sulawesi Selatan. Motor hasil curian telah dijual ke 3 pelaku di media sosial. Sempat bicara jam tangan mewah milik politisi Ahmad Saroni dikembalikan. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya. Usai jeda. Pemirsa, Realita kembali menemani Anda bersama saya Reni Armsari. Polisi menyelidiki perusakan dan penjarahan rumah Ahmad Saroni. Dalam kasus ini 5 orang saksi telah diperiksa. Yang sempat dijarah jam tangan mewah milik politisi Ahmad Saroni dikembalikan. Sebelumnya jam tersebut diambil saat rumah Saroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah pada Sabtu lalu. Ya, pasca unjuk rasa berujung ricuh di kantor DPRD dan Pemkab Kediri, Jawa Timur menyisakan sejumlah kerusakan. Bahkan benda peninggalan bersejarah di dalam Museum Bagawan Tabari hilang dicuri. Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Para tersangka itu telah ditahan. Aparat kepolisian Resor Temanggung, Jawa Tengah menangkap 99 pelaku demo anarkis saat unjuk rasa di DPRD Temanggung, Jawa Tengah. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti membawa bom Molotov. Seorang remaja diamankan warga karena diduga membawa bom Molotov dan akan beraksi di DPRD Kota Malang. Petugas kesulitan mengungkap motif karena pelaku tidak kooperatif. Satreskrim Polres Bogor bersama Brimob Cikeas mengamankan 17 pelaku percobaan penyerangan ke Mako Brimob Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. 4 orang aktor sebagai provokator diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Ya, bukannya menjauhi lokasi demo yang kian memanas, warga dan para pengendara justru melakukan hal yang tidak untuk ditiru. Mereka berbondong-bondong datang ke depan gedung DPRD Jawa Barat demi menonton aksi demo. Dineskrimum dan Laboratorium Forensik Polda Sulsel melakukan olah TKP di kantor DPRD Kota Makassar pasca dibakar oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Sulsel menegaskan akan segera menetapkan calon tersangka yang terlibat dalam aksi pembakaran. Diplomat KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba tewas ditembak orang tak dikenal. Raita akan kembali dengan informasi selengkapnya. Ya, Anda kembali menyaksikan Realita pemirsa. Diplomat KBRI 5 Peru Zetro Leonardo Purba tewas ditembak orang tak dikenal. Peristiwa itu terjadi saat Zetro sedang bersepeda bersama sang istri di kawasan permukiman. Ya, Menteri Luar Negeri Sugiono mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya diplomat KBRI di Peru. Menlu meminta Peru menyelidiki kasus penembakan ini hingga tuntas. Pagi hari ini kita ke informasi lainnya pemirsa, usai mengeroyok seorang pelajar SMK hingga tak sadarkan diri. 21 pelajar SMA ditangkap dan diperiksa polisi di Goa, Sulawesi Selatan. 3 dari 21 pelajar di bawah umur telah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, warga menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi penyebab kebakaran 2 rumah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku merupakan pemilik salah satu rumah yang terbakar. Seorang wanita di Medan, Sumatera Utara tewas akibat disekap dan dianiaya oleh kekasihnya. Pelaku sakit hati lantaran korban tidak mau menolong pelaku yang pernah ditahan atas kasus penganiayaan. Ya, seorang karyawati pemasaran mobil di kota Parepare, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di kamar kantornya. Pelaku ternyata office boy yang akan memperkosa namun dilawan oleh korban. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Sesaat lagi di Realita. Terima kasih Anda masih menyaksikan Realita pemirsa. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah mobil menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Akibat dari peristiwa ini 5 orang mengalami luka-luka.
Ya, dugaan kasus perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seorang siswa SMP negeri di Kecamatan Mentok harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami sejumlah luka di tubuh akibat menjadi korban perundungan. Pemirsa, satu keluarga terdiri dari 5 orang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ditemukan tewas terkubur di dalam rumah. Diduga suatu keluarga tersebut merupakan korban pembunuhan. Seorang kurir narkoba ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Polres Maros, Sulawesi Selatan dengan barang bukti 403 gram sabu. Sesaat lagi tetap di Realita. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Polisi menggeledah sejumlah pemuda yang diduga kelompok geng motor yang meresahkan warga. 2 unit motor tanpa identitas yang menggunakan knalpot brong disita oleh polisi. Yang tertangkap membawa barang haram, seorang kurir narkoba ditangkap oleh Satuan Res Narkoba Polres Maros, Sulawesi Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 403 gram sabu. Pemirsa, bocah laki-laki berusia 11 tahun ditemukan tewas dengan luka di leher di rumahnya di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ironis, pelaku pembunuhan sadis ini ternyata supir korban. Pemirsa, akibat cekcok masalah anak, pria di Palembang menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Polisi masih mengejar pelaku yang kabur usai membunuh korban. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini, rekan Davi Pratama akan menemani Anda di iNews Sore. Saya Reni Armsari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.